Nah, untuk jenis-jenisnya, kita bisa tahu ya, ada jenis-jenis angka biasa ya, satu 2 3 dan seterusnya, kemudian Romawi juga dan seterusnya, ada juga Romawi besar, kemudian bisa juga kita kombinasikan gitu ya. Nah, di skripsi, biasanya kita menggunakan yang ini ya, yang bisa dikombinasikan. Biasanya di halaman judul itu kosong, kemudian di kata pengantar dan lain-lain itu, pengantar dan lain-lain, itu biasanya Romawi ya. Romawi, pakai yang Romawi kecil ya. Dan baru yang terakhir itu dia adalah isinya ya. Isinya bab satu dan seterusnya itu pakainya angka biasa ya. Sampai di bawah, sampai di lampiran pun pakainya angka biasa. Kemudian, nah ini bagaimana cara menambah page number ya? Secara teori adalah kita bisa klik insert ya pada Microsoft Word-nya, kemudian cari yang namanya opsi page number ya. Pasti langsung kelihatan di situ. Kemudian pilih posisinya ya. Nah, ini biasanya ada di bawah ya, umum gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian ada di jurnal apa gitu ya, biasanya spesifik dia harus menaruh di posisi atas atau bawah atau bahkan atas kanan kiri atau bawah kanan kiri itu biasanya ada ketentuannya gitu ya. Tapi kalau deskripsi biasanya posisinya memang secara umum ada di bawah tengah ya. Nah, untuk buku juga sama gitu ya, biasanya ada di bawah tengah. Untuk buku pelajaran ya, kalau untuk novel dan lain-lain itu biasanya di bawah kanan ya biasanya. Kemudian pilih desainnya, desainnya bisa bebas pilih ya. Nah, kemudian setelah kita klik tadi ya, pasti kita juga harus mengatur yang namanya format nomornya ya. Jadi eh, nggak cuma menambahkan ya si page numbernya, tapi juga kita harus mengatur si format nomornya gitu ya. Dengan cara biasanya klik page numbernya, kemudian biasanya di page number tuh ada klik bawahnya gini ya. Nah, nanti drop down isinya adalah biasanya posisi-posisinya ya. Di mana ya? Misalnya di sini gitu-gitu ya. Posisi-posisinya kemudian di bawahnya ada opsi lagi ya. Opsinya apa? Biasanya opsinya adalah ini, format page number ya. Kemudian kita sesuaikan ya. Misalnya format angka, oh berarti dari bab satu. Bab satu berarti formatnya adalah angka ya. Angka biasa. Kemudian kita atur juga startnya dari mana. Startnya misalnya dari satu atau dari dua gitu ya. Itu juga bisa gitu ya. Biasanya pada umumnya ketika setelah Romawi, satu, dua, dan seterusnya, kita lanjutinnya bukan dari nomor terakhir Romawinya, tapi lanjutinnya dari nomor satu lagi untuk angka biasanya gitu ya. Nah, kemudian, nah kita juga bisa namanya menghapus page number ya. Misalnya ada yang nggak sesuai atau nggak cocok gitu ya, atau ada kesalahan dalam pemberian page number, itu bisa juga ya. Kita hapus cara gimana? Nah, double klik di header atau footernya ya. Jadi di page di kanvas itu atas itu adalah header, bawah itu footer ya. Biasanya kalau kita kita klik dua kali, maka biasanya fokusnya ke atas dan bawah ya. Jadi belakangnya itu seamless ya, transparan gitu, opacity-nya berkurang. Nah, karena kita taruh page number di footer ya, ini footer, namanya header. Nah, karena kita taruhnya di footer, berarti posisinya di sini dong ya. Kemudian kita bisa klik dua kali di bagian bawah atau atas ya. Klik dua kali. Klik dua kali, maka fokusnya akan ke sini ya.
Kemudian kita bisa langsung di, biasanya kursornya di sini ya, bisa langsung di backspace aja gitu ya. Backspace. Maka nanti otomatis halaman akan hilang. Atau kalian bisa pilih page number di insert tadi ya. Kemudian langsung aja pilih remove page number ya. Nah, itu juga bisa. Atau bisa di backspace. Biasanya kalau di backspace nanti untuk halaman selanjutnya akan mengikuti hilang semua ya. Oke. Nah, ini yang saya bahas ya tadi adalah bagaimana memberikan nomor berbeda tiap bagian. Bagaimana caranya? Ya, biasanya digunakan untuk skripsi ya, berpasti skripsi. Kemudian kita ada namanya menggunakan section break ya. Jadi nanti di fitur di Microsoft Word ada yang namanya section break gitu ya. Nah, kemudian bisa kita matikan juga ada namanya link to previous ya. Jadi eh, kita misalnya halamannya dua ya, halamannya dua. Ini ada dua, ini ada satu gitu ya. Nah, maksud dari link previous adalah jadi ngelink ke si halaman satunya gitu ya. Jadi kalau kita ubah halaman satunya jadi misalnya dua gitu ya. Jadi otomatis halaman selanjutnya adalah tiga gitu ya. Kalau misalnya kita ubah halaman pertamanya adalah huruf Romawi, angka Romawi sorry, angka Romawi I gitu ya. Jadi di bawahnya II gitu ya. Nah itu namanya link previous. Tapi karena kita mau membedakan ya, karena kita mau membedakan tiap bagiannya, kita bikin dia hilang ya menggunakan biasa ada centangnya gitu ya. Link to previous, centangnya dihilangkan. Ini centang misalnya centangnya dihilangkan gitu ya. Nah, maka dia akan terhapus. Jadi kalau misalnya kamu ini angka satu, ini juga bisa dibuat jadi angka satu juga gitu ya. Nah, tapi nanti saya akan ajarkan caranya gimana untuk membedakannya gitu ya. Jadi biar kelihatan lebih mudah gitu ya. Nah, kemudian atur format tiap section ya. Nah, ini atur format yang tadi ya. Jadi bagaimana di kata penghantar gitu ya. Di section-section yang awal ya, awal isi dan akhir, awal isi ya judul dan lain-lain sebagainya itu adalah ini Romawi ya. Terisi dan lain-lain itu Romawi, kemudian baru isinya adalah angka biasa. Ya. Nah, ini adalah untuk membuat perbedaan dari tiap bagiannya ya. Jadi menggunakan yang namanya section break ya, menggunakan namanya section break. Jadi ada nanti di fitur Microsoft Word kalian ada yang namanya section break ya. Berada di layout ya, cari fitur layout ya di atas itu ya. Layout, kemudian nanti di bawahnya ada breaks biasanya ya. Breaks, nanti dia biasanya tulisannya kayak gini ya. Nah, nanti banyak opsi. Nah, banyak opsi ini kalian salah satunya adalah ada yang namanya next page. Nanti kalian bisa pilih gitu ya. Nah, untuk prakteknya gimana? Nanti saya jelaskan. Ya. Nah, ini fungsinya adalah untuk memisahkan bagian-bagian tertentu ya. Jadi nanti judulnya itu kosong, kemudian nanti daftar isi dan lain-lainnya itu Romawi, kemudian sisanya adalah angka gitu ya. Oke, nah ini kita juga harus bisa hilangkan nomor halaman pertama ya. Jadi halaman pertama ini adalah judul ya. Jadi judulnya harus kita hilangkan tuh nomornya ya. Biasanya ini misalnya judulnya apa, logo,
kemudian tulisan, kemudian jadinya kita ada angkanya karena kita setting ada footernya. Nah, gimana supaya bisa hilang nih ininya? Gimana supaya hilang? Caranya adalah kita double klik lagi ya, kayak biasa ya. Double klik lagi, lihat setelah double klik ya, ini footer di double klik. Kemudian ada yang namanya fitur centang ini different first page ya. Jadi nanti ada tulisannya different first page. Nanti ada kayak gininya ya. Biasanya dari awal kosong ya. Kalau kita centang, nanti dia otomatis akan hilang. Itu ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk menghilangkan salah satu nomor halaman. Gitu ya. Biasanya karena di judul itu nggak ada ya, jadi mempermudah kita gitu ya. Karena first page-nya udah pasti judul. Jadi kalau kita different first page, maka otomatis akan berbeda. Ya, tapi kalau di tengah-tengah, nah itu agak rumit ya. Nah, kemudian, nah ini maksudnya praktek langsung nanti habis ini ya. Studi kasus skripsi, cover tanpa nomor, kata pengantar Romawi, kemudian isi angka biasa. Nah, ini nanti. Nah, terjadi biasanya banyak kesalahan ya. Saya pun juga pas zaman kuliah sering banget yang namanya mengalami kebingungan pada saat batch numbering ya. Jadi harus kayak gimana, tiba-tiba nanti ada yang ikut dan lain-lain. Nah, itu biasanya saya sering salah gitu ya. Nah, di sini simpelnya adalah kita wajib menggunakan namanya section break ya. Jadi nggak ada lagi yang namanya manual, tapi harus menggunakan section break gitu ya. Jadi page numbering tidak ada yang manual, page numbering itu otomatis, kemudian tambahkan fitur page break ya. Jadi page numbering otomatis itu auto, kemudian section break itu harus digunakan ya. Kemudian nomor tidak urut. Nah, biasanya studi kasus seperti ini biasanya terjadi ketika kita tidak menggunakan section break ya. Section breaknya nggak digunakan tadi ya, satu dua. Nah, terus nanti diisinya kita malah lanjut ke dua, tiga, atau bahkan nggak bisa dipisahkan gitu ya. Nah, kemudian format tidak sesuai gitu ya. Nah, ini juga bisa ya. Jadi malah jadi angka Romawi semua gitu ya. Itu juga bisa. Kemudian kita juga lupa matikan link to previews. Nah, biasanya fitur ini digunakan ketika memang sudah banyak yang error ya. Salah ada yang salah formatnya gitu ya. Jadi, oke, matiin dulu deh link to previews-nya baru gitu ya. Nah, biasanya di link to previous itu adalah ketika perbatasan antara bab satu dan kata penghantar gitu ya, atau bab satu dengan daftar isi gitu ya. Nah, biasanya di ending ini antara page ini dengan yang ini itu harus dicentang tuh link to previous-nya dihilangkan gitu ya. Nah, gitu ya. Kemudian sedikit tips ya, menggunakan posisi yang konsisten ya. Jadi posisi-posisinya harus salah harus di tengah semua ya di tengah semua, di bawah tengah semua di bawah tengah semua, di atas tengah semua di atas tengah semua ya. Jangan karena ada yang namanya memisahkan ya eh ini ya section break, maka nanti tiba-tiba di bab satu sampai ke akhir posisinya di bawah kanan gitu. Itu nggak boleh ya. Jadi harus semua di tengah ya di tengah semua ya. Kemudian ikuti format dari kampus ya. Biasanya format dari kampus umumnya di tengah, di bawah ya. Kemudian cek ulang sebelum submit. Ya, jadi maksudnya adalah pastikan semuanya sudah betul ya. Jangan eh, karena nggak fokus kita hanya ngelihat judulnya aja yang sudah menghilang, tapi tiba-tiba ternyata di bagian bawahnya masih banyak yang error gitu ya. Nah, itu cek ulang lagi gitu ya. Nah, jadi untuk kesimpulannya adalah page numbering itu penting, udah pasti ya. Kemudian gunakan harus wajib menggunakan section yang benar, kemudian kuasai fitur dasar. Oke, jadi ini fitur-fitur dasar yang memang akan membantu kalian ke depannya di skripsi ataupun dunia kerja ya. Nah, untuk prakteknya kita langsung buka namanya. Nah, sampai sini kita ada pertanyaan dulu nggak sebelum langsung praktek?
langsung Nggak ada, Pak. Nggak ada ya? Oke, oke, sebentar. Langsung kita praktek ya. Jadi kita akan mengikuti dari format-format yang sudah diberikan oleh UTA ya. Jadi yang pertama ini saya ulang lagi ya untuk pembuatan judul dan lain-lainnya karena kemarin saya terlewat ya. Kemarin belum di save. Jadi eh, saya buat ulang dulu. Oke. Yang pertama kayak kemarin ya kita copy dulu logonya. Ya sorry. Tasya Roman. Kemudian
Oke, kemudian ini kita lanjutin aja ya, lembar pernyataannya seperti apa. Ya. Nah, kemudian Control Enter, kita tulis aja dulu untuk lembar-lembarnya ya, pernyataan. Nah, ini lembar pernyataan kita bisa pakai eh, heading ya. Nah, untuk tadi kita belum setting yang namanya marginnya ya. Jangan lupa marginnya, jangan lupa ya. Nah, ini last custom setting. Oke, udah. Kemudian nanti di tugas kalian tuh saya mau kalian bikin aja misalnya ini cukup di sini aja ya namanya ya. Cukup di sini aja. Cukup di sini aja. Terus kalian bawahnya bisa tulis eh, sama dengan lorem misalnya 20 paragraf. Kebanyakan 10 aja bro. Kemudian di enter. Nah, ini ceritanya aja ya biar jadi ada isinya gitu ya. Jadi kalian tulis ininya ya, nama kalian masing-masing, kemudian nanti rumusnya adalah sama dengan lorem dalam kurungnya misal kalian mau berapa paragraf gitu ya. Nah, ini 10 berarti 10 gitu ya. Itu misalnya jangan kebanyakan deh. Kali 6 aja 6. Misalnya segini aja cukup ya. Nah, ntar bawahnya juga kalian bisa tambahin. Nah, ini yang seperti ini biasanya saya untuk ngakalinnya biar sedikit rapih ya. Kalian bisa pakai yang namanya table ya. Ini tabelnya berarti 3. Ya benar 3. Kemudian di sini isi Jakarta sekarang tanggal berapa? 25 April ya. April 26. Kemudian ini bisa kita gedein ya. Oh berarti kurang satu ya. Namanya siapa? Nama, kemudian NPM. Nah kalau sudah, baru kalian di hide aja ininya, bordernya dihilangin. Oh, border. Jadi lebih rapi gitu ya. Dibandingkan kalian harus setting-setting susah-susah ya. Ini tipsnya ini ya. Nah kemudian baru kalian ke bawahin lagi. Ada halaman pengesahan. Kontrol enter lagi. Kemudian halaman pengesahan. Ini juga di copy aja ya dari dia.
Ganti jadi halaman pengesahan. Kasih juga judulnya yang punya kita ya. Tulis sampai di sini aja. Sampai di sini aja ya. Nggak apa-apa deh sampai sini deh. Nah ini nama kalian ya. Nama kalian, nama, kemudian NPM-nya berapa, dan baru keluar pengunjung. Nah udah sampai sini aja cukup ya. Dan baru kita page break lagi. Control Enter, ada halaman pengesahan. Nah ini halaman pengesahan nanti aja ya. Kita skip sampai ke halaman persembahan aja ya, biar nggak kebanyakan. Halaman persembahan. Dan untuk halaman persembahan kalian bisa caranya kayak tadi ya. Kalian bisa sama dengan lorem lagi 10. Bisa kalian kayak gini aja ya. Jangan lupa untuk selalu ngecek apakah spacingnya sudah betul atau belum ya. 5. Oke. Kemudian ada lewat abstrak, boleh deh abstrak ya. Abstrak. Sini juga sama ya. Dengan lorem 10. Oke. Data isi kita lewat dulu ya, karena belum terpakai ya. Jadi langsung ke bab satu abis ini ya. Kemudian baru bab satu. Bab satu. Nah, ini untuk kebawahin kayak gitu ya, bab satu pendahuluan, jangan hanya dipencet enter aja, tapi shift enter ya. Tujuannya apa? Ketika di navigation pane ya, maka dia jadi satu kayak gini ya, bab satu pendahuluan. Itu ya. Kalau kita enter biasa nanti dia terpisah. Itu ya. Pastikan berada di 1,5. Kalau udah baru di enter.
Oke. Kemudian baru insert yang tadi ya. Bukan, sorry. Masih yang numbering ya. Ini udah ke save. Hold. Tar belakang. Kemudian bawahnya apa? Oke. Nah ini cukup gini aja ya. Nggak usah ditambah-tambahin dulu. Tapi kalau udah ada isinya kalian silahkan aja ya. Nah ini Ctrl Enter. Bab 2. Bab 3 sampai ke bab 5 ya. Terakhir bab 5 adalah kesimpulan dan saran ya. Nah, udah sampai sini aja kita buatnya ya. Untuk sini aja dulu. Oke, yang penting ada isinya semua ya. Nah, kemudian barulah kita namanya page numbering ya. Jadi yang pertama harus dilakukan adalah kita klik dulu, double klik di bagian bawah ya. Nah, ini saya bilang ada footer, ada header ya. Nah, klik dulu bagian bawah, kemudian ada kita cari yang namanya page number ya. Di ini ya, langsung ke header footer ini. Kemudian page number, pilih yang bottom of page ya. Pilih yang di tengah, kemudian baru terjadi ya. Nah, ini masih eh, belum bisa dibedakan ya. Nah, sebelumnya seharusnya bukan seperti ini ya. Seharusnya adalah, misalnya kita ulang dulu ya. Seharusnya adalah kita di sini, lembar pernyataan. Pastikan kursornya ada di sini ya.
Kursornya ada di lembar pernyataan, kemudian kita ke layout, kemudian breaks, pilih yang next page ya. Ini section breaks, ada next page. Udah, lihat apakah dia ini. Oke. Kemudian kita ke bawah lagi sampai di bab satu. Bab satu, pastikan kursor di sini juga. Pilih yang sama ya, next page juga. Kalau udah baru kita double klik, pilih yang bottom of page, pilih yang ini ya. Nah, kalau sudah dari bagian atas yang sini, pastikan kursornya ada di angkanya ya. Kemudian bisa pilih page number, format page, kita pilih yang ini, Romawi Start At. Dia akan mulai dari 1 sampai ke 5. Nah, bisa kita lihat di bab 1 sudah berbeda, tapi dia ngelanjutin dari yang Romawinya ya, 5 berarti dia masuk ke 6. Kita ubah juga sama caranya ya, tapi dipilih yang start age-nya 1. Maka dia akan start dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Ya, membedakannya. Kemudian untuk yang di judul dia masih ada nih ya, tinggal dicentang aja bagian atas yang ini ya, different first page. Centang maka dia akan hilang. Kita X, kita cek apakah sudah betul. Ya, bisa dilihat yang bagian-bagian awal itu Romawi semua, untuk bagian akhir itu dia udah angka biasa. Gitu ya. Jadi untuk tugasnya kalian adalah coba dibuat seperti ini ya. Untuk isi-isinya silakan. Boleh kalau mau pakai isi asli silakan gitu ya dari, atau misalnya boleh tadi lorem ipsum ya. Caranya adalah sama dengan, biar nggak lupa ya. Caranya adalah sama dengan lorem dalam kurung, misalnya kalian mau 10 paragraf silakan 10, kemudian di enter aja, nanti otomatis akan keluar gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Pak, ini nanti ininya file dikirim di grup gak, Pak? Buat contoh, Pak. Ya, nanti file dikirim. Oke, thank. Ada lagi? Oke.